Sebelum mulai jangan lupa dukung dan subscribe channel kami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia ada yang lebih unik lagi nih Islam. Kalau dia baik kepada sesama muslim biasa, tak ada yang luar biasa. Baik kepada manusia, ya dia manusia. Tapi Islam mengajarkan bukan cuma baik kepada manusia, baik kepada kambing. Banyak yang mengajarkan mari berperi kemanusiaan, tapi ini luar biasa, mari berperi perkambingan. Datang seorang laki-laki Arab, dia seret itu kambing, dia jatuhkan, dia baringkan ke tanah, dia ambil pedang panjang, dia asah pedang itu di depan mata kambing. Nabi marah. Apa kata Nabi? Aturidu antumita mautatin. Apakah engkau mau membuat kambing itu mati berkali-kali? Apa maknanya? Tidak boleh menajamkan pisau di depan mata kambing. Pucatlah kambing itu, nengok kedip-kedip mata kambing, hancur gitu. Nih, Rabu tanggal 1, Kamis tanggal 2, Jumat tanggal 3, Sabtu tanggal 4, besok sudah tanggal 5. Sebentar lagi akan ada perayaan besar. Banyak kambing yang sudah stres sekarang. Tak lama lagi usia kita. Kalau mau menajamkan pisau pedang golok, maka tajamkan jangan di depan mata kambing. Cari ajaran di dunia ini, mau Kristen, mau Katolik, mau Konghucu, mau kebatinan, yang mengajarkan menghormati binatang. Kita tidak nyembah binatang, tapi binatang tak boleh disakiti. Idza qataltum, kalau kau membunuh, fa ahsinul qitlah, bunuh dengan baik. Wa idza dzabhtum, kalau kau menyembelih, fa ahsinuz dzabha, sembelih dengan baik. Bagaimana menyembelih dengan baik? 2, falyu'idda syafratahu, tajamkan pisaunya. Tajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, buat binatang itu mati tenang. Nanti hari Jumat berapa banyak binatang, kerbau, sapi, kambing yang mati tidak tenang. Nabi mengajarkan motong, putus 2 urat, putus urat leher, darah putus, napas putus, makan putus. Masalah motong ini mesti dibuat pelatihan. Anak-anak muda pelatihan. Ustadz, alhamdulillah kemarin dari Batam dapat hadiah golok 1 panjang. Saya bawa, tapi tidak naik ke pesawat, takut ditangkap. Di bagasi ada 1 golok. Kemarin sudah 2 tahun yang lalu sudah saya beli. Golok sudah banyak, tapi belum pernah dipakai sampai sekarang. Saya nampaknya aja yang keras, tapi hati saya lembut. Saya tak sampai hati motong sapi itu. Motong ayam pun tak sampai hati, ini makhluk Allah. Tapi kalau sudah dimasak tak sampai hati pula membiarkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini agama Islam luar biasa. Ada orang tidak mau makan ayam, tidak mau makan kambing, tidak mau makan sapi, karena kata dia ini kawan kita. Ayo makan ayam. Oh enggak, ini kawan kita. Itu Tarzan. Orang Islam dah, kulu, makanlah, tapi kau makan yang baik-baik. Kau makan yang disembelih. Yang disembelih keluar darahnya, bersih, cuci, panggang, bakar, goreng, rebus, makan. Makanya suatu hari ada orang nelpon saya, suaranya terengah-engah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gimana nih Pak Ustaz, ada kambing baru aja tertabrak truk, gimana? Sembelih, saya bilang. Sembelih. Habis sembelih keluar darahnya, halal. Ya langsung sembelih. Habis itu tutup. Setelah selesai baru saya ingat, kambing siapa? Lupa pula nanya tadi. Kambing kita. Kalau kambing orang ya jangan. Makanya kalau sudah malam tahun baru, anak-anak muda bakar-bakar ayam sampai jam 1, jam 2 malam. Oh, kami kemarin bakar ayam Pak Ustaz. Ayam siapa yang kalian bakar? Pokoknya semualah, ayam tetangga, ayam. Masalah ada ayam lepas, kami bakar semua Pak Ustaz. Ingat, makanan berpengaruh terhadap cara pikir kita. Maka Islam mengajarkan akhlak kepada binatang. Idza qataltum, kalau kau membunuh, bunuh dengan baik. Lalat, ini lalat mengganggu tidur siang, nempel ke hidung, nempel ke telinga, nempel ke mata, nempel ke kening, pukul. Tapi sekali pukul mati, pukul mati. Ini ndak marah sama lalat kena ganggu tidur siang, dipukul, tangkap, cabut sayapnya 1.
pula mati lepaskan. Hai lalat, kau sampaikan kepada friend-friend geng-geng yang lain, jangan lagi masuk. Terbanglah lalat itu dengan satu sayap berputar-putar. Kau sudah zalim menganiaya. Nih, hati-hati. Binatang pun kita diperhatikan. Yang muda-muda outbound pergi ke bukit, pergi ke danau, camping, sampai di tengah hutan, nampak ada kolam, nampak ada lubang tanah. Lubang tanah nih. Nostalgia mengulang masa kecil, kencing di lubang tanah. Tengok kiri kanan orang tak ada, buang air lubang tanah. Jangan. Nabi melarang. La yabulanna, jangan kamu buang air kecil, jangan kencing fil juhri, di lubang tanah. Kenapa? Dalam Hasyiah As-Sindi An-Nasa'i dikatakan, karena lubang tanah itu merupakan sarangnya semut, sarangnya anai-anai, sarangnya serangga yang ada di dalam. Bayangkan ada serangga yang sedang walimah di dalam. Mereka sudah pinang meminang, sudah sampai pada malam memakai inai, habis solawatan marhaban, tiba-tiba datang banjir bandang, angin puting beliung. Pernah tak orang merasakan itu? Agama Islam mengajarkan itu semua. Jadi kalau temanya tentang silaturahim terlalu besar, Islam sampai sedetil-detilnya, sekecil-kecilnya. Bayangkan kalau dalam lubang tanah itu ada semut-semut yang sedang pilkada. Baleho sudah terpasang 3 bulan yang lalu. Ketua KPU-nya sudah mendata semua. Tiba-tiba datang tsunami, habis komputer mereka koslet semua. Pernah tak itu terbayang di pikiran kita? Makanya Sulaiman alaihissalam melarang masuk. Apa kata Sulaiman? Berhenti, stop. Pasukan tentaranya bingung. Kenapa kau larang kami masuk, Sulaiman? Kata Sulaiman, aku mendengar suara sayup-sayup. Ya ayyuhalladzi, ya ayyuhan nabiy udkhulu masakinakum. Hai pasukan semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian. Hai pasukan semut, masuk kalian ke sarang kalian, agar pasukan Sulaiman tidak menginjak kalian. Berhenti, stop. Kita perlu pemimpin yang mengerti bahasa semut. Kita perlu pemimpin yang mengerti bahasa kambing. Apa makna ucapan Ustaz Somad? Pemimpin yang di atas mengerti bahasa orang rendah, kambing, sapi, bahkan semut. Karena ada orang-orang yang teraniaya dan doanya makbul. Da'watul mazlum la turad. Doa orang teraniaya tak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang sahabat mengambil obor, disulutnya sarang semut. Dia senang melihat semut itu lari tunggang langgang, lintang pukang, larian semut, dia bakar. Nabi datang, apa kata Nabi? La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh membakar dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Nih yang suka nyakit-nyakiti semut. Di rumah Pak Ustadz yang gigit anak saya, boleh karena dia mengganggu. Dia tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba dibakar. Dia sangka sarang semut, rupanya sarang tawon. Baru tahu. Semut oke, tak bisa terbang. Tawon, nah dikejarnya, masuk ke kolam, dia tunggu. Masuk ente, kapan nggak muncul? Begitu muncul mau narik napas, baru tahu. Kenali baik-baik sarang semut apa sarang tawon. Oleh sebab itu agama Islam ini mengajarkan kepada kita tentang berkasih sayang. Hadis yang pertama kali diajarkan dalam tradisi mengajarkan hadis, bukan hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bukan hadis man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu fa huwa fi sabilillah. Itu penting. Tapi dalam tradisi pengajaran hadis, hadis yang pertama diajarkan adalah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, al-musalsalat bi awaliyah, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Allah hanya sayang kepada orang yang punya hati penyayang. Sayangi yang di langit, sayangi yang di bumi, sayangi fakir miskin, sayangi binatang, sayangi manusia, maka Allah, malaikat akan sayang kepadamu.
Gara-gara kasih sayang itulah maka kita tidak menyetrika pembantu kita. Gara-gara sayang itulah kita tidak menunda gaji supir tukang pel. Habis orang-orang yang bekerja di tempat kita mencari nafkah tidak kita makan titik puluh keringatnya. Kenapa? Karena ada rasa kasih sayang dalam hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya Pak Ustaz alhamdulillah kasih sayang sama binatang. Mana buktinya? Di rumah saya banyak, ada kucing Anggora, terus ada burung kakak tua. Mantap. Iya. Untuk kucing itu aja salonnya sampai 3 juta sebulan. Untuk fakir miskin ya setahun sekali lah Pak Ustaz, zakat fitrah. Untuk kucingnya samponya dari Amerika, sementara dia untuk rambutnya pakai sabun telepon. Gimana nanti sama binatang? Boleh enggak ini memelihara ikan? Boleh. Buat kolam. Kadang melihat ikan dalam kolam kita senang. Stres di kantor banyak tekanan, di jalan begitu pulang ke rumah melihat ikan senang. Tapi ikannya buat ramai-ramai, ikan mas koki, ikan dari Jepang itu ramai bagus. Burung Pak Ustaz, buat sarangnya besar, ada pokok kayu di dalam, ada kolam di bawah, buat berpasang-pasangan. Ini sekarang banyak orang menyiksa burung, dibuatnya burung satu sangkar cantik, tapi seekor dari sejak akil balik tak pernah nampak perempuan. Seekor, setiap pagi dia padahal burung itu menjerit kawin, mantap terus. Padahal dia sudah menyiksa binatang. Pernahkah kita terpikir tentang itu? Nanti pulang dari sini coba tengok raut wajah burung. Memang betul wajah orang mau minta kawin Pak Ustaz. Belikan burung betina, buat sarangnya besar, ada pokok kayu di dalam, ada kolam-kolam ikan, ada rumput-rumput tempat dia berjalan. Mereka adalah binatang, tapi juga mereka disebut Allah sebagai umat. Wa ma min dabbatin fil ardi, binatang yang melata di bumi, wala ta'irin yatiru bi janahihi, burung-burung yang terbang dengan sayapnya, illa umamun amsalukum, mereka juga umat-umat sama seperti kamu. Kita tak pernah berpikir seperti